Maka Umar bisa mencambuk anaknya. Anak dicambuk Umar. Presiden mencambuk anak. Karena dia bicara benar. Karena hukum Islam tak kenal yang salah tetap salah, walaupun dari keluarga. Walaupun dari kawan. Kenapa kata Umar? Kalau aku tak hukum dia, nafsu, bukan kasih sayang. Beda ya. Kasih sayang yang murni. Saya mau tanya ya, maaf ya. Kalau anak kita salah, kita pukul. Yang kedua, anak kita salah, kita biarkan. Kira-kira yang nilai sayang yang mana? Hah? Orang cerdas kan begitu. Kita memukul anak, beri nasihat sama anak, berarti kita sayang. Kalau anak salah kita biarkan, berarti kita menjerumuskan anak kita sendiri. Umar begitu dia. Ini anakku minum khamar. Hukum Allah cambuk 40 kali. Dilaksanakannya. Tandanya dia sayang supaya tak mengulangi lagi. Kalau Umar membelanya, berarti menjerumuskan anak dia sendiri. Umar dalam masalah hukum dia tak pakai nafsu. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya sehingga kita subuh ini atas izinnya dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Ya, halaman 155 bagian 6 titik 29 ya. Apakah tasawuf itu? Jadi orang tanya tasawuf, apa tasawuf? Apa makna tasawuf? Wa su'ila ba'dhum ya an tasawuf. Maka sebagian ulama sufi ditanya tentang tasawuf. Ditanya tentang tasawuf. Faqala, mereka menjawab ya, salah satu dari antara mereka menjawab. Tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah. Yang pertama, membersihkan hati ya untuk tidak mengikuti makhluk. Kita ini diajarkan bertuhan kepada Allah, bukan bertuhan kepada makhluk. Nah, selama ini kita tidak menyadari, kadang-kadang kita ini bertuhan dengan makhluk, bertuhan dengan manusia. Kita takut dengan orang itu. Hati-hati. Tanpa kita sadari, orang itu telah menjadi Tuhan kita. Nah, ya. Makanya di sini kita diajarkan tauhid itu murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada terjadi di alam ini kecuali dengan izin
Allah. Maka dimunculkanlah bertauhid dulu, barulah kita tidak bertuhan dengan makhluk. Kita mentaati makhluk boleh selama yang benar. Makanya kita wajib taat sama pemimpin selama dia benar. Kalau dia salah, ya kita kritisi. Kemudian istri juga begitu, wajib taat dengan suami selama yang benar. Tapi kalau hal yang tak benar, tak wajib kita taat. Nah, makanya di sini orang yang bertauhid, dia tidak tunduk kepada makhluk, tunduknya hanya kepada Allah. Dan dia akan mengikuti makhluk, yang makhluk itu pun tunduk kepada itu dia. Jelas itu. Ini tasawuf ini bukti ya, ilmu pasti nama di dunia ini kita rasakan. Ya, siapa Tuhan kita sekarang? Manusia atau Allah? Ya. Kita pun tak boleh kasar sama orang, dah. Tetap kita santun kan akhlak, tapi ingat di dalam hati kita bertuhan dengan siapa? Nah, di situ dia. Masalah apapun, masalah mudarat, manfaat, sakit, sembuh, manusia ini kan sebab-sebabnya tuh. Nah, inilah tasawuf, tasfiyatul qulub, bersihkan hati daripada tunduk kepada makhluk. Masuk yang kedua. Apa yang kedua? Nah, mufaraqatul akhlaqit tabi'ah. Nah, yang kedua, meninggalkan akhlak yang tercela. Insyaallah siapa yang bertuhan kepada Allah, tauhidnya mantap, pasti akhlaknya terpuji. Tak bisa ndak. Sering saya sampaikan, inilah tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Nabi diutus? Kata Nabi, inni bu'ithu luitamima maqarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sebenarnya akhlak itu berubah dengan tasawuf. Siapa yang tidak bertasawuf, berarti dia tidak mengikuti tujuan Nabi diciptakan Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak kita ini. Capek kita ibadah kalau tidak bertasawuf. Ya, maka saya katakan sering, saya katakan satu paket nih. Islam, iman dan ihsan tuh satu paket, jangan dibuang salah satu, dipincang. Nah, ya, ini akhlak ini. Jadi kalau seandainya ada orang yang akhlaknya tidak baik, jangan salahkan Islamnya, salahkan oknum. Ya, salahkan oknumnya. Islam pasti baik, karena lengkap Islam, iman dan ihsan itu kan dari Nabi SAW. Kalau tiga-tiganya kita ikut, pasti jadi orang yang baik. Ternyata akhlaknya tak bagus. Hati-hati, dia tidak sempurna dengan tiga ini. Ya. Maka saya dah memahami wajib bertasawuf itu, ya, wajib bertarekat. Kemudian yang ketiga, wa ikhmadul basyariyah. Nah, apa tuh? Ya, memadamkan sisi buruk manusia. Mana sisi buruk manusia? Sifat takabur, ego, merasa paling benar. Ini kan bahaya nih, Pak. Bahaya nih. Kadang-kadang kita sebagai pendidik pun ternyata kita tidak terdidik. Ini banyak nih. Dan saya menghadapi itu. Ada pendidik di sekolah madrasah, bahkan pimpinannya pun tak terdidik. Bagaimana dia akan mendidik daripada murid-muridnya, guru-guru yang lain? Kadang sedih saya. Kita ngadakan evaluasi terhadap dirinya, tak terima pula. Kita ganti, marah dia. Evaluasi dari kepemimpinannya, bahkan juga dari segi keuangan. Gimana gitu, Pak? Sekolah madrasah gitu.
bersegelkan dengan agama. Kita kan ngajar agama kepada murid-murid tersebut. Susah Pak, saya bilang. Setinggi apapun gelar kita, kalau tidak belajar ilmu tasawuf, orang pintar belum tentu benar. Ya, orang benar sudah pasti pintar. Makanya Abah Ali itu belajar sama Abah Hanum. Kamu belajar ilmu apa? Ilmu jadi orang benar, kata dia. Itu Abah Ali minta. Saya tidak mau jadi orang pintar. Saya mau jadi orang yang benar. Bagus Pak. Pertanyaan singkat, padat. Langsung Abah bilang, masuk. Masuk. Coba kau salah jawab. Nah itu Pak. Jadi indah ilmu ini. Maka saya katakan, jamaah udah tahu ilmu ini, jangan tinggalkan, bawa sampai kita menghadap Allah SWT. Ini bekal yang paling bagus. Ya, 3 ilmu itu Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu buahnya. Kemudian wa mujanabatud da'wan nafsaniyah. Nah, yang keberapa tuh? Yang keempat. Yang keempat adalah menjauhi daripada ajakan hawa nafsu. Nah, ini nafsu ini susah. Kita ni ngomong bisa benar. Nah, selama benar itu mungkin Allah bimbing. Tapi begitu hawa nafsu masuk, dah tak terbimbing dalam pembicaraan kita itu. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ia Muhammad berbicara menurut hawa nafsu indah. Hakikatnya petunjuk langsung dari Allah, wahyu dari Allah. Ini nafsu. Jadi orang bilang nafsu itu apa? Keakuan. Nah itulah dia. Nafsu itu ananiyah, keakuan. Jadi selama ini kita paham nafsu itu apa? Syahwat, seksual, makan banyak. Itu pemahaman anak-anak gitu. Dalam tasawuf, nafsu itu keakuan kita. Mengaku aku, kalau tidak aku, kalau bukan aku, karena aku. Itu. Itulah ada nafsu. Ya, jadi hati-hati nafsu itu, keakuan kita. Makanya ada doa ulama. Allahumma inni as'aluka uridik Allahumma inni uriduku ma turid. Ya Allah, aku minta kepada engkau apa yang engkau kehendaki. Hebat Pak doa itu. Ya. Kalau kita menginginkan apa yang diinginkan Allah, itu bukan hawa nafsu. Berarti sejalan. Tapi ada keinginan yang tak disenangi Allah dan Rasulnya, itu disebut nafsu. Ini halus kajian tasawuf ini. Nah, jadi jamaah silakanlah renungkan. Apa yang dibuat sesuai tak keinginan Allah Rasulnya? Sesuai, silakan. Tak sesuai, tinggalkan. Tapi yang mau yang ngerti baru tajam pemahamannya. Kalau enggak tahu tu. Maka Umar bisa mencambuk anaknya. Anak dicambuk Umar. Presiden mencambuk anak. Karena dia bicara benar. Karena hukum Islam tak kenal yang salah tetap salah, walaupun dari keluarga. Walaupun dari kawan. Kenapa kata Umar? Kalau aku tak hukum dia, nafsu, bukan kasih sayang. Beda ya. Kasih sayang yang murni. Saya mau tanya jemaah, ya. Kalau anak kita salah, kita pukul. Yang kedua, anak kita salah, kita biarkan. Kira-kira yang nilai sayang yang mana? Orang cerdas kan begitu. Kita memukul anak, beri nasihat sama anak, berarti kita sayang. Kalau anak salah kita biarkan, berarti kita menjerumuskan anak kita sendiri. Umar begitu dia. Ini anakku minum khamar.
hukum Allah campur 40 kali, dilaksanakannya. Tandanya dia sayang supaya tak mengulangi lagi. Kalau Umar membelanya, berarti menjerumuskan anak dia sendiri. Umar dalam masalah hukum dia tak pakai hawa nafsu. Nah, itulah. Ya, jadi kita ini tak bisa pilih-pilih. Semain saya dapat postingan, hebat juga saya bilang, postingan daripada capres kita, mudah-mudahan. Ya. Masalah yang salah dia bilang, baik lawan yang bersalah ataupun kawan, kata dia. Hebat tu, hukum tetap jalan. Oh, agak tegas nampak kemarin saya ada posting kirim, wah ini mantap nih. Itu yang berat tu, Pak. Kalau lawan adil dengan hukuman, tapi kalau kawan mulai bimbang. Mudah-mudahan ucapannya konsekuen, ya, terpilih nanti seperti itulah hukum yang dijalankan, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan. Memang berat tu, Pak, nyaman di mulut. Ya, nyaman di mulut tapi belum tentu dalam pelaksanaan. Ya. Lanjut apa lagi terakhir? Wa munazalatus sifati ruhaniyah. Nah, ini buahnya nih yang baik nih. Nah, apa kata dia bilang? Meraih sifat-sifat rohani. Kalau nafsu sudah tidak kita taati, maka sifat roh yang menghiasi tubuh kita. Roh tu apa? Keinginan apa? Roh tak mau lagi buat salah. Roh tak kepingin lagi maksiat dengan Allah. Tapi kalaupun terjadi, cepat kembali kepada Allah, tidak nunggu lama-lama lagi. Kalaupun terjadi, tapi asalnya roh dia kepingin berbuat baik. Nah, itu keinginan roh. Jadi kasihan roh kita selama ini dibiarkan buat salah pun dia tersisih. Kenapa? Hawa nafsu lebih dominan. Nah, kita sekarang belajar ini, mudah-mudahan roh kita lebih dominan daripada hawa nafsu. Insya-Allah kebaikan yang akan mengalir kepada kita semua, insya-Allah. Ya. Dan yang terakhir, wa ta'allaqu bi ulumil haqiqah. Nah, dia bergantung dengan pada ilmu hakikat. Kebenaran ilmu telah dia dapatkan. Dia salat telah menemukan hakikat salat. Dalam salat dia merasakan bertemu dengan Allah. Dalam zakat dia merasakan ini titipan Allah, harus aku alokasikan di jalan Allah. Waktu haji dia merasakan cepat atau lambat aku pasti kembali kepada Allah. Oh, hakikat keluar semua. Semua syariat yang dilakukannya muncul hakikatnya itu, buahnya dia dapatkan. Nah, ini targetnya buah. Dalam tasawuf targetnya buah, bukan pahala. Nah, kalau pahala kita bisa terjebak hitung-hitungan. Tapi kalau buahnya, insya-Allah kita selamat. Dan terakhir, wattiba'u rasulil fi syariah. Wattiba'u rasuli fi syariah. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat. Inilah kesimpulannya. Semakin kuat syariat orang yang bertasawuf, orang yang bertarekat. Jadi sekali lagi, sekali bawahi, kalau ada tasawuf melemahkan syariat, itu sesat dan menyesatkan. Bohong, dusta yang amat besar namanya itu. Kalau ada ilmu tasawuf melemahkan syariat, bohong besar. Ingat ya, jangan percaya. Saya sudah kaji kitab dah. Bahkan tasawuf memperkuat syariatnya Allah SWT melalui daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah mursyid yang kita ikuti, taat sama Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya, insya-Allah. Nah, ada di dalam moto tasawuf ni ya. Dikatakan di sini moto tasawuf itu apa? Ya. Wa min sya'arati sufiyah, kata Imam Ghazali, ya, ada moto daripada tasawuf. Apa motonya? Nah, man tasyarra'a wa lam tahaqqaq faqad tafassaq. Siapa yang bersyariat, mengamalkan syariat Nabi tapi tidak berhakikat, tidak mendapatkan buahnya, faqad tafassaq, maka dia belum benar. Ya, belum benar. Artinya apa? Ini diistilahkan orang, dia tubuh tapi tak ada roh. Macam mana? Manusia tubuh tapi tidak ada roh. Mayat lah tu. Syariat saja tapi tak berhakikat,
ibaratkan manusia tanpa roh seperti mayat. Ya, seperti mayat. Nah, sebaliknya, wa man tahaqqaq wa lam tasharra' faqad tazandaq. Siapa yang berhakikat, kaji hakikat terus, pembahasan hakikat, tapi lemah syariat, tak salat. Kenapa kau tak salat? Udah sampai dah. Nah, gitu jawabnya. Kenapa kau tak puasa, tidak puasa Ramadan? Udah kenal Allah. Kenapa kau tak pergi haji? Allah bukan di Mekah, di mana pun ada. Betul tu Pak, cuma ngeles. Tu bahasa ngeles. Tak mau duit keluar, takut rugi. Ketahuan tu, kau bertasawuf tu tahu. Orang awam, oh benar ni, bohong, dia ngeles. Ya, dia ngeles. Nah, jadi siapa yang berhakikat tapi tidak bersyariat, tazandak. Apa tazandak? Zindik. Apa tu zindik? Sesat. Kok saya tambah lagi? Sesat kuadrat. Di atas sesat lagi dia tu dah. Ya, dah sesat. Jadi saya sampaikan jamaah-jamaah tu yang ada ketemu orang-orang tertentu yang seolah-olah ahli tasawuf. Dahlah saya bilang, lebih baik kau lari lah. Nanti kau tergelincir. Udah dia tergelincir, kau pun akan ikut. Ya. Zaman ini sudah masuk yang dikatakan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Imam Junaid bilang, nanti suatu masa, kata dia, mungkin masa kita ini, tasawuf itu bil maqal wala bil hal. Tasawuf itu hanya ucapan-ucapan, tapi keadaan tidak ada beribadah kepada Allah. Hatinya kosong dengan Allah. Cuman omongan-omongan. Itulah dia, tasawuf zaman ini banyak diomongkan tapi tidak diamalkan. Nanti masuk orang kopi itu Pak, kaji zat, kaji sifat. Kopi pancong ni. Ngomong 2-3 jam. Kaji tentang Allah. Masuk zuhur, terus bahas. Masuk asar, bawa dia balik. Balik ke rumah apa? Mandi, istirahat, tidur. Jadi syariatnya lemah, semuanya lemah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, kenapa? Ini penyesalan nanti menangis sepanjang masa dalam kubur sampai akhirat. Wa man tasyarra'a wa tasawwaf faqad tahaqqaq. Nah, siapa yang bersyariat dan bertasawuf berhakikat, inilah yang benar, kata Imam Ghazali. Nah, kita kepengen kita bertasawuf dan bersyariat. Kita bersyariat dan berhakikat. Tapakat tahaqqaq, inilah ahlul hakikat yang sebenarnya. Ya, moga-moga kita mendapatkan dua ilmu ini. Nah, ilmu syariat, ilmu hakikat. Ya, insyaallah ini sempurna. Ibaratkan manusia tadi, ada jasad, ada roh. Sempurnalah dia berjalan. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup dapat dipahami. Saya kira itu. Ada pertanyaan tak? Mungkin satu pertanyaan boleh. Hakikat itu apa? Telah mencapai kebenaran dari buah syariat. Selama ini kita bersyariat hanya salat saja. Hakikat dapat belum? Nah, selama hatimu belum bersih, belum bisa merasakan menghadap Allah dalam salat, maka hakikat belum kita dapatkan. Ya, hakikat salat itu menghadap Allah. Ya, jadi ilmunya tasawuf, buahnya namanya hakikat. Sedangkan syariat amal ibadah. Ya. Amal ibadah. Namanya syariat, buahnya hakikat. Syariat itu ilmunya apa? Fikih. Amalannya syariat. Belajar tentang salat, tentang puasa Ramadan, tentang haji, tentang hutang piutang, muamalah, hablum minan nas, semua hukum fikih mengatur, itu namanya syariat. Naik lagi sedikit tentang iman. Bagaimana menumbuhkan iman, siapa tu Allah, siapa Rasul. Amalannya tarekat. Jadi kita bertarekat ini membetulkan iman. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami, meningkatkan iman kami? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nah,
maka tarekat tu banyak amalannya la ilaha illallah kerana berkaitan dengan iman. Naik lagi hakikat. Nah, hakikat ini adalah buahnya sudah dapat. Nah, ilmu namanya tasawuf. Ya, tasawuf itu bersihkan hati. Bagaimana bersihkan hati ini menjadikan akhlak yang mulia, itu ilmunya. Tapi amalannya adalah hakikat sudah dapat buahnya. Nah, itu dia. Jadi mudah nih ya. Syariat, tarekat, hakikat. Ilmunya fikih, tauhid, tasawuf. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.